Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalma Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke lur, balik lagi di video Kalma Sport. Kali ini kita akan melakukan review dan juga tes FPS dan tes akurasi untuk senapan yang sudah ada di belakang saya ya dulu bedler. Nah, untuk tesnya akan kita lakukan yang senapan ini ya. Nah, jadi untuk senapan ini itu namanya Ghost Warrior ya dulu bedler. Jadi ada dua unit untuk Ghost Warrior-nya. Bisa dilihat dulu bedler ya, mungkin kalau dulu bedler bisa tahu perbedaannya. Yang sebelah kiri itu menggunakan tabung bocap untuk kapasitasnya yaitu 500 cc, sedangkan yang di sebelah kanan menggunakan tabung model dural padat ya untuk sebutannya. Nah, jadi seperti ini. Kalau dikonversikan ke bocap itu sekitar kurang lebih 360 cc. Nah, jadi seperti itu dulu bedler. Oke, sebelum kita melakukan tes FPS dan juga akurasi, di sini kita coba untuk membandingkan dulu kedua buah senapan Ghost Warrior ini ya dulu bedler dari bentuk dan juga spesifikasinya. Oke, jadi kita mulai terlebih dahulu dari bagian larasnya ya. Nah, untuk larasnya di sini itu sama-sama menggunakan laras baja, untuk panjangnya juga sama-sama 60 cm dulu bedler ya. Nah, ini juga 60 cm. Mungkin perbedaannya ada di bagian depannya ya. Di sini ada muzzle brake-nya. Ini keren banget dulu bedler untuk yang varian bocap yang akan kita tes FPS dan juga akurasi nanti. Nah, jadi seperti ini untuk model muzzle brake-nya. Di sini juga bisa dilepas untuk pemasangan peredam, tinggal diputar aja untuk muzzle brake-nya. Kalau yang model tabung dural padat itu seperti ini untuk tampilannya ya. Ini bukan tipe muzzle brake ya, cuman kayak tutup nipple aja gitu. Jadi nggak ada bolong-bolongnya. Polos seperti ini, mungkin ada bagian ulir-ulirnya seperti itu. Nah, terus kita lanjut untuk di bagian cincin larasnya itu seperti ini ya. Nah, ini untuk yang bagian untuk senapan Ghost Warrior tabung padat gitu ya nyebutnya. Dan ini yang bocap seperti ini untuk modelnya. Terus kita lanjut untuk di bagian bawahnya ya. Ini untuk segitiga pegangan tangan di bagian depan. Ini juga berbeda, kalau yang bocap itu kayak gini. Sedangkan yang bagian tabung padat itu kayak gini modelnya ya. Jadi ini bisa dipasangkan berbagai aksesoris dulu bedler, misalnya mau dipasang laser ya, lasernya itu menghadap bawah juga bisa, atau bisa dipasang pivot kayak gini, atau mungkin dipasang apalagi ya, center gitu juga bisa. Pun juga yang di sini juga bisa dipasangkan aksesoris ya. Nah, kayak contohnya kayak gini, dipasangkan pivot ya, cakep. Terus kita lanjut untuk di bagian botolnya ya. Udah seperti yang saya sebutkan tadi, kalau yang model ini itu menggunakan bocap untuk kapasitas 500 cc, dan untuk yang di sini itu menggunakan tabung dural padat untuk kapasitas atau cc-nya itu setara kurang lebih 360 cc. Tapi untuk safety-nya, anginnya itu sama-sama di angka 2700 sampai 3000 PSI. Jadi sama ya untuk kedua senapan ini itu di 2700 sampai 3000 PSI. Tapi yang berbeda dulu bedler, untuk yang model bocap ini sudah dilengkapi dengan regulator ya dulu bedler. Nah, saya tunjukkan untuk regulatornya. Jadi di sini, nah ini di samping sama di bagian bawah itu ada manometernya ya. Nah, jadi manometernya itu ada dua dulu bedler. Jadi fungsi dari regulator ini, dia bisa bikin si senapan itu untuk FPS-nya atau juga si PSI yang dikeluarkan ya. Jadi power yang dikeluarkan itu stabil setiap tembakannya ya. Kalau yang di model tabung dural padat ini nggak ada yang namanya regulatornya. Jadi dia cuman namanya manometer aja di bagian depan di sini ya. Jadi nggak ada regulatornya, cuman ada manometer atau penunjuk sisa angin yang ada di senapan. Nah, jadi perbedaan terbesarnya di kedua senapan itu selain di bocapnya ya, juga di bagian regulatornya ya. Jadi ini mantep banget dulu bedler, FPS dan juga powernya itu stabil di setiap kali tembakannya ya. Kita lanjut untuk di bagian atas di relnya di sini dulu bedler. Ingin saya deketin. Untuk di pemasangan teleskop untuk yang model bocap di sini menggunakan model rel 22 atau rel Picatinny. Jadi pastikan dulu bedler kalau misalnya pengen
pasang teleskop ya, itu relnya atau mountingnya pakai yang ukuran besar. Kalau yang di model dural padat ya, itu relnya pakai rel 11, jadi yang rel kecil. Jadi pastikan mountingnya juga pakai yang kecil. Terus kita lanjut untuk di bagian side levernya, ini sama-sama warnanya juga merah ya. Ini Ghost Warrior memang itu ciri khasnya, dia warnanya itu full hitam, tapi ada sentuhan gitu. Sentuhan apa namanya? Itu ada coraknya dikit-dikit warna merah ya, kayak di side lever, di sini juga warna merah ya, side levernya di sini merah. Ya, pokoknya kombinasi hitam sama merah itu memang cakep banget ya. Dan ini untuk treknya sama-sama juga satu trek ya, satu tarikan gitu. Terus untuk di bagian kanan di sini juga ada logonya, sama-sama tulisannya nih Ghost Warrior ya. Nah, ini sama, ada logo Ghost Warrior, di sana juga sama logonya Ghost Warrior ya. Di sini juga ada safety trigger ya. Nah, ini sama, ini ngunci. Kalau digeser ke sini, nah ini aktif ya, bisa nembak. Di sini juga sama. Nah, ini posisi aktif. Kita geser. Nah, ini ngunci ya. Kayak gitu dulu bediler. Terus di bagian belakang di sini itu juga bisa disetel untuk powernya ya, pakai setelan power yang ada di belakang ini warna merah ini. Jadi tinggal diputer-puter aja. Terus kita lanjut untuk yang di sini, yang model dural padat itu modelnya kayak gini ya, roda kayak gini. Nah, kayak gini ini juga bisa diputer-puter untuk setelan powernya. Sisanya untuk pegangan tangan, ini hand grip pistolnya ya, ini sama persis antara keduanya. Nah, modelnya juga seperti ini. Terus perbedaan yang lainnya juga ada di bagian popor belakangnya dulu bedil. Kalau yang model tabung dural padat itu cuman bisa maju mundur aja ya, kayak gini. Modelnya juga berbeda. Nih, jadi kayak gini, ini modelnya kayak gini ya, pokoknya kayak ikan atau gimana gitu. Ini cuman bisa maju mundur aja dulu bediler ya, jadi nggak bisa dinaik turunkan untuk bagian up down-nya. Nah, contohnya kayak gini. Ini kita tinggal pencet aja. Nah, ini maju mundur ya, jadi bisa menyesuaikan postur tubuh dari dulur bediler. Terus kalau yang model bocap, nah ini selain bisa dimaju mundurkan, ini juga bisa dinaik turunkan untuk setelan pipinya ya. Jadi ini contohnya kita mau mundurin ya, ini ada rodanya di bagian kanan sama di bagian kiri di sini. Nah, itu di gini ya. Misalnya kayak gini, terus kita tarik. Nah, ini ya lebih panjang. Nah, jadi untuk naik turunkan si popornya itu bisa kita pakai kunci L yang ada di sini ya. Nah, jadi ini bisa dinaik turunkan kayak gini ya. Kalau untuk yang di bagian roda, di bagian di sini, itu bisa dimaju mundurkan untuk kayak gini ya, untuk tempat kita sandaran pipinya. Kalau misalnya kita pasang, itu coba seperti ini ya. Nah, kita naikkan, nah kayak gini dulu bediler. Mungkin ini kurang mundur, bisa kita mundurkan lagi. Oke. Nah, ini dulu bediler seperti ini ya. Nah, ini bisa kita majukan lagi. Nah, jadi seperti itu dulu bediler untuk cara nyetingnya di bagian popor belakang untuk Ghost Warrior model bocap ini. Kalau yang tipe tabung padat ini cuman bisa maju mundur aja, jadi kayak gini. Nah, ini posisi standarnya ya, kita nggak maju mundurkan. Terus kayak gini, kita mundurin. Nah, jadi ada bunyi kliknya ya, dia bisa ngunci gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nggak bisa naik turun untuk si bagian popor belakangnya. Jadi kayak gitu dulu bediler. Untuk spesifikasinya sama ya, untuk larasnya itu 60 cm. Jadi seperti itu dulu bediler. Monggo dulu bediler pilih yang mana nih, tuliskan di kolom komentar. Lebih suka yang model bocap di bagian kiri atau yang model tabung dural padat yang ada di sebelah kanan, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Yuk, sekarang kita lanjut untuk tes FPS dan juga tes akurasi dari Ghost Warrior bocap ini. Ayo ikuti saya. Oke lor, jadi sekarang akan kita tes untuk senapan PCP Ghost Warrior yang pakai regulator ini. Jadi kita langsung sekaligus dua percobaan. Pertama di sini ada chrono dan kita akan ngetes FPS. Di sini juga sudah di set ya untuk di layar
FPS-nya, dan sekalian sama kita tes akurasi dari senapan Ghost Warrior ini. Dan di sana juga sudah ada kamera kedua, jadi dulur bediler bisa lihat hasilnya secara langsung. Oke, langsung saja kita tes untuk senapannya. Jadi kita langsung 2 percobaan. Di sini kita kenapa pasangkan peredam ya dulur bediler? Ya, jadi kita di sini padat penduduk, jadi kita lebih baik pakai peredam saja. Tapi di sini sudah disediakan untuk namanya muzzle brake ya, tapi kita pasangkan peredamnya saja. Oke, langsung kita tes. Oke, jadi itu untuk FPS-nya. Lanjut tembakan kedua. Oke, tembakan terakhir. Oke, jadi itu ya dulur bediler untuk tes FPS-nya. Sekarang kita langsung untuk lihat hasilnya. Nah, jadi seperti itu dulur bediler untuk percobaan tes FPS dan juga tes akurasinya. Sekarang kita coba bacakan untuk hasil dari tes FPS-nya. Kita tadi tembak 3 kali. Untuk tembakan pertama kita dapat hasil di 894 FPS. Untuk tembakan kedua kita dapat hasil di 882, dan tembakan terakhir atau tembakan ketiga yaitu 883 FPS. Jadi untuk senapan ini itu ada di kisaran 890-an sampai 880-an untuk powernya atau FPS-nya. Dan untuk hasilnya ya, jadi kita tadi tembak 3 kali itu juga mantep banget dulur bediler. Hasilnya itu seperti ini ya, nitik untuk tiga-tiganya. Nah, jadi seperti itu dulur bediler, mantap sekali. Untuk senapan ini itu cocok banget buat dipakai untuk misalnya dulur bediler pengen cari akurasi ya, misalnya bisa buat lomba kayak gitu dulur bediler. Jadi buat yang pecinta akurasi, untuk Ghost Warrior bocap ini sangat cocok sekali buat dulur bediler. Nah, jadi untuk FPS-nya seperti itu dan juga akurasinya itu mantep banget ya, kayak gini dulur bediler. Oke, jadi seperti itu dulur bediler untuk hasilnya. Nah, oke, jadi untuk senapan Ghost Warrior bocap ini dibanderol dengan harga Rp5.100.000 untuk unitnya saja beserta dengan bonus kelengkapannya. Untuk bonus kelengkapannya dulur bediler mendapatkan peredam, tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, seal set, dan juga STKS, dan juga ada tambahan stiker eksklusif dari Kalem Sport. Oke, saya ulangi, untuk harganya dari unitnya yaitu Rp5.100.000. Nah, selain untuk harga unitnya, kita juga menawarkan untuk paket full setnya yaitu Rp6.100.000. Nah, khusus buat dulur bediler yang menggunakan sistem full transfer, kita juga akan kasih untuk promo free ongkir. Jadi dari Rp6.100.000 itu sudah termasuk promo free ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi promo ini hanya berlaku untuk dulur bediler yang menggunakan sistem transfer ya. Jadi seperti itu dulur bediler, ditunggu orderan dari dulur bediler. Oke, jadi untuk dulur bediler yang berminat untuk mendapatkan senapan Ghost Warrior bocap ini bisa langsung hubungi kita di CS Kalem Sport, bisa hubungi di CS1 atau juga bisa hubungi di CS2. Untuk nomornya sudah ada di bawah di sini dan juga akan saya tambahkan di kolom deskripsi. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Anriza. Kalem Sport, BD and Stay Kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.